Halo, kali ini kita kedatangan seorang yang bukan hanya mahir di bidang tata rias, tapi dia juga mahir dalam mengajar, memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman semua, adik-adik, mua-mua semuanya. Dia juga sudah punya akademi, yaitu Arman Armano Academy. Apa kabar Arman? Mau ke studionya Cenihan. Thank you lu udah mau datang. Happy Ya, gitu. ternyata kamu nggak sombong deh. Thank you. Nggak sombong dan ada hati. Thank you, terima kasih. Oke. Kamu mau tahu dong, nama Arman itu nama asli, Arman Armano. Enggak. Nama panggung tuh. Kan gue tanya semua beras gitu. Nah, Bang. Tapi basicnya memang panggilanku Arman. Oke, Cuman kalau Arman kan terlalu umum kan, Mm-mm. banyak panggilan Arman. Jadi biar ada pembeda gitu, diapain ya Armannya? Nah, tambahin lah Arman. Arman Armano. Kayak itu juga nama panggung sih. Apa? Nama aslinya nggak itu. Nama anggihnya pasti laki banget ya. Eh, karena masih nama Chinese. Oh, nama jadi Cina, orang nggak ketahuan. Detect, Kalau ya. orang nggak tahu. Oh Ya iya. kan, iya, kalau gue iya. bilang Chong Sai Han, lo tahu nggak? Nggak tahu kan, kecuali orang Cina. Ya gitulah kira-kira. Arman asli dari mana sih? Semarang. Oh Semarang, Yes. Jawa ya. Mm-mm. Lahir besar di Semarang. Lahir besar keluarga Semua di Semarang. Semarang. Jadi aku tuh Jawa banget. Jawa. Jawa bener-bener Jawa tulen. Semarang tuh masih ini loh. Masih apa namanya? Jawanya tuh masih halus ya kalau dibilang. Enggak juga. Solo. Kalau Semarang itu udah mendekati kasar gitu. Enggak Mendekati. sehalus Solo juga. Solo Jogja ya lebih halus ya. Kalau yang halus banget tuh Solo juga. Solo ya. Oke. Nah, nih mau cerita dong. Ceritain tentang awal karir. Kenapa pilih jadi perias? Mulai sejak kapan sih udah mulai pegang-pegang kuas atau Pegang-pegang kuat. kepikiran mau Jadi jadi kebetulan perias? tuh aku itu dulu memulai kerjanya dulu tempat-tempat kayak gini nih. Di bridal kayak ini. Oh, bridal. Studio foto tapi. Oh ya dulu pernah studio ngomong foto. ya. Ya, studio foto. Nah, Oke, kebetulan oke. kalau di studio foto kan ada makeup Bridal, artist kan. ada bridalnya makeup juga. artist ya, gitu. Ada makeup artist untuk buat makeupin Oh. orang-orang foto. Iya. Kenal dari situ, mulai dari situ kenal dunia permakeup. Kenal sama ya Itu tahun dunia berapa, Man? 2000 2000, tahun 2000. 2002-an. 2002-an. Oh, lama juga ya berarti Lama ya. Lama loh. Itu Lama ya. termasuk lama lah. Berarti Itu kita ya umur 2 ya. nggak apa-apa lah. Kan makin kita, ibu umur kan it's just a number. Yang penting kan kita Yes, pengalaman that's kita right. ya kan. Kali kalau kamu masih umur 17, orang juga nggak percaya kan kamu mau belajar. Ini suhunya masih umur 17. Bener nggak ya? Bukan mungkin anak yang muda sih mungkin bisa dia juga ini ya. Cuman maksudnya ilmu umur nggak masalah. Terus ceritain dong, kan udah mulai dari situ awal karirnya. Ya. Lalu mulai apa terpikir untuk menjadikan itu akademi gimana tuh? Mulai ngajarin itu perjalanannya panjang perjalanan banget. panjang. Perjalanannya cukup panjang. Jadi mungkin simpelnya gini. Jadi waktu itu tahun-tahun itulah mengenal dunia makeup dari studio foto. Terus akhirnya karena memang aku tuh orangnya memang super aktif gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Kelihatannya. perfect lagi. Dulu perfeksionis banget. Iya, Dulunya gitu. Tapi kadang suka berontak kan kok terlalu perfeksionis itu ribet Capek gitu. sendiri. Capek gitu. Iya. Jadi lama kelamaan justru perfeksionisnya udah makin hilang nih. Iya. Tapi memang orangnya super aktif gitu. Jadi apa aja yang di depan mata tuh pengen dipelajarin gitu. Jadi ngeliat ini pengen dipelajarin ini. Gampang tertarik sama banyak hal Oke. gitu. Nah akhirnya karena tertarik di makeup, mulailah ya suka kepo-kepo, suka ada orang makeupin iseng, boleh nggak ikut-ikutan makeup? Ada orang moto, boleh nggak ikutan moto kayak gitulah gitu. Sampai akhirnya pelan-perlahan karena sering ngerecokin makeup artisnya, jadi lama-lama bisa. Itu pada saat lagi masih kerja Pas di masih kerja itu. masih kerja itu. Pas masih Oke, kayak gitu. oke, Jadi oke. lama-lama makin bisa sampai akhirnya mulai kerja baru di bridal. Oke, ini benar-benar learn by doing ya. Learning by doing betul. Oke. Jadi benar-benar learning by doing. Sampai akhirnya perjalanan sampai ke buka akademi udah cukup jauh lah. Karena kan itu masih tahun 2000-an. Akademi itu buka tahun 2018. 2018. Nah, kan dari tahun 2002 ke 2018 itu kan lama sekali. Itu apa aja?
pindah kerja. Oh, pindah-pindah Jadi kerja pindah dulu. kerja di satu tempat ke satu tempat lain, pindah gitu, terus freelance, pindah freelance. Cuman zaman freelance kayak gitulah. Ini kayaknya mungkin banyak terjadi ke makeup artist yang lain juga. Jadi zaman freelance itu kan karena perantau, bener-bener Jakarta kan perantau kan, bener-bener Jakarta merantau. Jadi saat freelance itu kadang nggak ada job gitu. Kayaknya banyak makeup artist mungkin ngerasain cerita yang sama gitu. Iya. Jadi kalau pas lagi ada job, ntar nggak ada job. Kalau lagi ada job mau bayar kos pusing kayak gitu. Tunggu saya kat. Arman Oke. memang hanya di makeup atau bisa juga rambut? Makeup rambut. Makeup rambut juga Makeup bisa rambut. gunting apa segala macam. Enggak, tapi Sanggul ya. sanggul ya betul. Jadi kan zaman itu kan makeup harus bisa hairdo kan. Iya. Jadi paketnya makeup sama rambut Makeup tapi hairdo. tidak di cutting ya. Bukan tidak di cutting. Oke. Sampai akhirnya ntar freelance nih, ntar kerja lagi, freelance kerja gitu aja terus Iya, gitu. iya. Sampai akhirnya bener-bener freelance, terus akhirnya tahun 2014 lah nemuin sebenarnya dari sebelum 2014 itu udah cukup udah main sosial media tapi Facebook kan. Iya. Facebook baru 2014 main Instagram. Jadi lumayan dikenal publik itu pas main Instagram. Instagram tuh booming tahun 10 tahun yang lalu ya kayaknya ya, kurang lebih ya. Persis. Jadi aku 2014 itu main Instagram itu pertama kali main Instagram itu 2014. Sebenarnya kalau Instagram kayaknya 2012 deh. 2012 Kayaknya. kurang lebih ya. Karena sebelum aku main Instagram itu udah ada beberapa makeup artist yang udah top duluan. Yang udah main Instagram duluan. Udah main Instagram. Oh, oke. Gitu. Jadi aku lumayan justru main Instagram itu banyak terinspirasi dari mua-mua yang udah ngetop duluan. Oke. Jadi dari mulai Instagram 2014 itu mulai naik deh tuh ya. Nah, mulai agak ngebut karena saat itu Ngebut. pas main Instagram tuh ya. Jadi pas lagi mau itu juga saran temen gitu. Arman, lu coba deh main Instagram deh gitu. Terus kan nggak ngerti kan apa itu Instagram kan saat itu. Aku bukan orang yang terlalu aktif di sosial Waktu itu media. udah ada itu juga video atau bikin Konten-konten belum ada. Konten hanya Cuman foto kan, ya. postingan aku lupa deh. Tapi postingan foto Iya, foto aja kan waktu itu kan. kayaknya iya kali ya. Belum ada kayak udah ada belum? 2014. Coba nanti ada pemirsa ada yang tahu bisa kasih komen. Saya lupa loh. Tahun 2012 apa udah ada video-video pendeknya di Instagram? Aku lupa. Kalau reel udah Saya pasti lupa. belum. Kalau reel karena kan Iya, reel iya. baru berapa lama Iya. kan. Aku lupa. Aku juga Cuman lupa itu. jadi posting foto. Jadi teman ngasih tahu lu coba main Instagram deh. Terus coba Iya. cari tahu banyak tentang Instagram. Iya. Oh akhirnya nemu beberapa makeup artist yang memang saat itu udah Udah main udah cukup Instagram. besar namanya. Jadi beberapa nama yang lumayan menginspirasi saat mulai main Instagram itu ada Anpa Suha, Oke. Oh iya. ada iya. Benu, Iya. ada Mas Irwan Irwan Riyadi. Oh, Irwan Riyadi, ya tahu. Itu nama-nama yang udah lumayan cukup dikenal di Instagram. Iya, Jadi oke. ketika aku baru mulai main Instagram tuh banyak nama-nama itu lumayan cukup menginspirasi. Ih, keren gitu. Terus follower udah lumayan, mereka udah lumayan banyak. Ngebut ya dari 2014 nama mulai naik. Betul. Awalnya kenapa fokus kepikiran ke akademi kenapa? Awalnya. Dari 2014 dulu, 2014 itu kan main Instagram Iya, tuh, baru 2014 ya itu banyak terinspirasi dari mua-mua yang tadi udah lumayan famous di Instagram. Ternyata pola kerjanya menurutku bukan pekerjaan yang susah gitu. Cuman kan memang secara apa ya? Secara apa ya bahasanya? General apa gimana? Bukan secara eksistensi, mereka lebih aktif postingan seperti itu. Oke. Jadi terinspirasi dari mereka. Cuman kan aku baru mau mulai nih. Jadi konten-konten juga nggak ada kan. Konten-konten nggak ada. Akhirnya ngumpulin dari konten-konten lama tuh. Minta dari klien. Untuk posting ya. Iya, minta dari klien, dari fotografer. Terus bikin-bikin konten. Mulailah posting-posting. Nah, pas mulai posting-posting itu nggak butuh waktu lama. Jadi kayak aku 2015 itu udah dapat tawaran workshop dari 1 tahun main Instagram. Oke. 1 tahun main Instagram tuh tawaran
tawaran pekerjaannya udah kencang Nah, banget. sejak kapan 2018 kan akademi itu Ya, berdiri? Ya. Nah, sejak kapan udah ada cita-cita ke sana? Enggak. 2 tahun sebelumnya kah? Enggak 2016? kepikiran. Jadi 2014 itu kan mulai main Instagram. 2014 mulai main Instagram sampai Masih belum kepikiran untuk bikin buka akademi. Enggak kepikiran. Oh, belum Oke. kepikiran karena 2014 main Instagram, dari situ lumayan permintaan ngajar kan Iya. kenceng banget kan. Heeh. Jadi tiap hari aktivitasnya tuh ngajar gitu. Jadi tiap hari itu ya saat itu ya 2015 itu Jumat, Sabtu, Minggu ngejob. Aktivitasnya tuh udah kayak gitu aja tuh, Sabtu, Iya. Minggu ngejob, Senin berangkat keluar kota biasanya untuk seminar, workshop. workshop dan sebagainya, Rabu pulang, Kamis, Jumat itu tuh private. Oke. Aktivitasnya tuh udah gitu-gitu Muter aja gitu tuh ya. gitu aja tuh setiap minggunya gitu. Jadi kayak ngajar gitu. Sampai akhirnya semakin menikmati itu. Jadi aku tuh lebih banyak belajar tuh justru dari murid loh. Iya betul. Saya juga gitu. Aku Betul. tuh jadi ilmu yang aku dapat itu aku ngerasa tuh lebih banyak belajar aku dapat pada saat sharing. Betul. Jadi ketika sharing itu ketemu satu ilmu, sharing sama mua ini kan Iya, mua pemula Iya, gitu, betul. yang mungkin secara ilmu aku lebih di atas Iya, dia iya, gitu. iya. Tapi jadi kayak terakumulasi Iya, gitu. betul. Dari sini dapat ilmu ini, dari sini dapat ilmu, akhirnya kok semakin cinta ngajar ya Iya, gitu. Karena semakin suka ngajar, akhirnya pas sudah mulai terkumpul sedikit uang gitu kan, udah ngumpulin uang tuh dari 1 juta 2 juta dikumpulin kok lumayan ya gitu ya. Kepikiran mulai bisnis. Nah pas kepikiran mulai bisnis karena aku lumayan suka ngajar dan aku tuh memang agak-agak beda kali ya. Aku tuh kalau dalam hal apapun gitu ya, kalau ngelakuin sesuatu memang pengennya tuh yang sedikit beda gitu. Dan menurutku bisnis ini belum banyak pemainnya gitu kan. Kalau di makeup artist ya yang memungkinkan bisnis yang bisa kita gelutin ya bridal atau wedding Yang gallery, umum ya, general. yang umum. Dan sampai sekarang juga masih banyak anak-anak yang mau sekarang maunya langsung ke bridal karena Rata-rata ke mungkin bridal, wedding uangnya gallery ya, mereka gitu. berpikir uangnya ya. Memang bisnis yang cukup Iya, yang menggiurkan ya. betul. Tapi menurut saya sekolah juga apapun bisnis kalau ditekuni dengan baik sih sebetulnya juga Betul. Semua ada ya, pasarnya, ada semua ada pasarnya potensinya, ya. betul. Nggak bisa dianggap sebelah mata ya. Betul gitu. Nah, Iya. karena waktu itu kok ada beberapa mau main apa ya gitu, mau studio, mau bridal, karena aku kebetulan juga tahu dunia bridal Iya. gitu. Pada secara pola bisnisnya Udah tahu lah ya. sedikit tahu lah gitu. Karena pernah kerja. Betul. Apa buka studio foto sebenarnya cita-cita dulu. Buka Cita-cita foto dulu studio banget lagi. tuh pengen studio foto. Oke. Pengen banget, mimpiku itu pengen punya studio foto Oke. tadinya gitu. Jadi ada beberapa opsi nih, buka studio foto atau bridal atau wedding gallery untuk tradisional. Apalagi waktu itu Sekolah deh. Sekolah ada belum beberapa kepikir malah. opsi, termasuk sekolah itu. Jadi Sekolah. setelah dipikir akhirnya jadi memutuskan buka akademi. Jadi usaha pertama atau bisnis pertama yang dibuka secara Langsung akademi. dengan modal yang sendiri yang udah Yang modal ini sendiri. akademi ya. Akademi, betul. Kan ada orang kayak saya misalnya pertama ya salon dulu, baru ke bridal, baru ke ada beauty school. Kalau kamu justru yang Akademi akademi langsung. dulu ya. Awalnya tuh nggak kepikiran mau buka itu seserius ini. Tapi jarang loh orang jujur saya nggak kenal banyak perias di Indonesia ini dari zaman yang Secara jadul kan sampai ini sekarang. senior banget Iya gitu betul. ya. Jarang saya lihat yang orang yang memang pertama kali mulai dari akademi. dari sekolah, dari mengajar itu jarang sekali. Jarang sekali ya. Biasanya Benar itu saya udah ngomong. second bisnisnya Iya, gitu, biasanya atau pengembangan itu, bisnis. Iya, itu hanya sampingan. Kalau kamu kan jadi main Fokusnya di situ, fokusnya mainnya di kan, situ, betul. utamanya di sini gitu loh. Jadi memang kamu seriusnya di sini. Seriusnya di situ, betul. Oh, I see. Sebenarnya latar pendidikannya Arman sendiri apa? Aku tuh cuma SMA. SMA nggak apa-apa lah, kita sama itu malah SMA nggak lulus. Nggak semester. aku tuh cuma SMA, makanya bayangkan aku tuh pendidikan cuma SMA. Jadi secara background bisnis pasti nggak ada. Nggak ada, keluarga juga nggak ada berbisnis Iya, gitu. Jadi pas mulai bisnis nggak kepikiran mau sebesar itu.
menurutku ya, menurut seorang Arman Amano, bisnis yang aku jalani sekarang itu udah cukup besar gitu. Untuk versiku ya, gitu, Iya, versiku. Karena pertama kali aku buka akademi itu, karyawan aja tuh ada 17-an. Pertama bukan? Pertama buka itu. Berarti sekarang udah berapa karyawannya? Justru saat itu malah karena baru memulai mungkin secara hitung-hitungan itu Oh masih belum. belum masih banyak salahnya, Oke, masih oke. banyak salahnya. Jadi pertama kali berdiri itu ingat ada 17 karyawan Oke. gitu. Itu tahun 2018. 2018. Oke. 2018. Jadi awalnya itu nggak mau seserius itu, tapi kok mulai Mulai nyaman, mulai menikmati diseriusin, pas mulai diseriusin kok ternyata kebutuhannya banyak gitu. Oh, oke. Kebutuhannya banyak, operasionalnya banyak juga gitu. Jadi makin serius Oke. gitu. Jadi malah udah ini makin Sekarang jadi karena sih- makin dikurangi itu karena lebih mau Karena- manajemennya lebih dia lebih karena pas. udah ketemu semakin Polanya semakin udah belajar ketemu. semakin ketemu pola Oh, yang ini cukup ya guru sekian, ini cukup betul. bagian ini sekian. Betul. Sekarang karyawannya berapa, Man? Banyak. 15-an. 15-an ya, Man. Oke lah, cukup besar loh itu. Oke. Nah, ada nggak tantangan waktu menjadi pria sih atau membuka sekolahan dari keluarga? Ada yang kan biar gimana kan keluarga taunya kan cowok kok bukanya. Jadi ada nggak kan aku kayaknya tuh- orang tua kita mau jadi dokter. ya, sebenarnya awalnya tuh aku berusaha untuk tidak memberitahu dulu. Oke. Sebenarnya berusaha untuk tidak memberitahu, bukan berarti tidak ingin memberitahu sampai selamanya, karena kan tidak mungkin juga Nggak kan. mungkin. Gitu. Tapi sebenarnya aku tuh memang udah janji dengan diriku sendiri gitu, tidak mau memberitahu sebelum aku benar-benar sukses di sini. Oke. Gitu. Jadi aku pengen, yaudah nanti aku akan ngasih tahu. Berapa tahun itu baru dikasih tahu? Tapi sebelum aku ngasih tahu, ketahuan duluan. Jadi Akhirnya mereka bagaimana? akhirnya mereka ya udah, sebenarnya sih nggak masalah. selama bisa Bertanggung menghasilkan jawab. uang, bertanggung jawab, Bertanggung jawab, halal, ya nah. kan? Mereka akhirnya juga, oh itu juga profesi ya apapun. Betul, bentuknya. betul. Ya sih, akhirnya mereka udah oke deh ya sekarang ya. Hmm. Menurut kamu kunci kesuksesan seorang pria apa? Apa? Kunci kesuksesan Tentu seorang kesuksesan fokus konsisten. pria. Fokus konsisten Fokus ya. konsisten. Tapi kamu fokus ya, hebat. Harus Iya. gitu. Kalau nggak fokus nggak bisa menghidupi Betul, banyak betul, tim betul. itu Iya. karena kan punya tanggung jawab. Iya, karena kan apapun bentuk pilihannya, kita harus fokus juga. Kalau Betul, kamu betul, kan betul. akademi, sekolah. Betul. Kalau nggak fokus pasti berantakan juga. berantakan. kan? Kalau sekarang tuh yang dipikirin adalah karena tanggung jawab kita sebagai manusia, Berarti sebagai karena fokus itu berarti Arman sendiri tidak fokus lagi di bidang merias terima meriasnya pengantin iya. masih merias Meriasnya pengantin masih. Tahu itu kan juga Sabtu Minggu ya. ya, nggak cuman mengganggu memang sekolah. karena brand image-nya Arman Armano itu udah Akademi. kayak akademi, jadi kayak udah nggak kayak dulu, Oke. udah nggak kayak dulu. Takut apa pengantinnya takut? Nggak juga sih Nggak sebetulnya tahu mungkin. kira-kira kenapa Enggak, tuh kalau kayak saya perhatiin mungkin karena kamu memang promosinya orang image yang Lebih kamu banyak ke tanamkan memang bikin akademi. belajar gitu. Sehingga jadi calon pengantinnya mungkin merasa oh kamu hanya di akademi, hanya guru udah kali ya. banyak yang berpikir itu banyak yang berpikir kan kadang aku suka nyari-nyari informasi juga kan, kenapa ada yang mikir emang Mas Arman masih nerima job ya gitu, terus ada yang nanya kayak udah takut harganya, Oh. ada yang kepikiran takut Iya, harga gitu, padahal gue nggak semahal itu gitu. Soalnya gini, mereka mungkin ya ini disclaimer dulu. Mungkin mereka tahu harga kamu kursus sekian. Udah 20 juta, 70 juta, 100 juta. Giliran, aduh berapa ya mereka pengantin udah Padahal mungkin ya. iya bisa jadi kali ya Tapi gitu. kan mereka mungkin nggak ngerti itu kan sekian puluh juta itu kan belajar sekian Ya, lama, ya kan ilmu yang diturunkan mungkin ya. Padahal sebentar masih terima job itu, cuman ya memang nggak sekenceng dulu, dan memang ya emang dibatasi nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan job apa aja diambil gitu Iya, ya. iya. Kalau sekarang memang Iya. dibatasi banget. Memang agak sebetulnya susah-susah gampang ya. Memang kita masih satu wadah ya, makeup, terima makeup pengantin, bridal, sekolahan memang semua masih Iya, satu. memang Foto masih, studio. iya. Saya juga ngalamin sih punya foto studio, punya bridal, punya sekolah. Iya kan? Akhirnya memang salah satu juga nih yang maju, yang jadi Betul, bisnis pasti, ini. pasti. Yang lain jadi cuman ibaratnya
appetizer-nya, dessert-nya, ya, main course-nya tetap pemanisnya ya, betul, tetap mainnya akhirnya ya, ya. tuh, main course-nya tetap. Iya sih. Nah kalau aku kan main course-nya kebetulan Meng Academy. Ya, prestasi apa sih yang pernah Prestasi apa? Aman apa nih Prestasi. Banyak kan prestasi, kalau pasti banyak lah. Jadi Salah satu juri. yang dimaksud kalau jadi juri udah cukup sering. eh Apa ya yang termasuk dalam definisi prestasi itu seperti apa ya? Itu prestasi apa jadi penghargaan? Oh, itu penghargaan mungkin ini. Iya. Tahun 2019 itu dapatlah penghargaan sebagai Best Makeup Artist Indonesia. Iya. Kan ada tuh di Cosmo Iya, Beauty. iya. Cosmo Beauty itu kan dari setiap tahunnya ngeluarin apa penghargaan Iya, buat iya. tahu kan? Gitu dari Cosmo Beauty itu. Nah 2019 itu jadi dapat dari Cosmo Beauty sebagai Best Makeup Artist tahun 2000 Indonesia tahun 2004. 2019 ya deh. 2019. Oke. Terus kalau prestasi ya karena lebih banyak ngisi workshop ya mungkin ya itu boleh dibilang jadi satu prestasi ya karena akhirnya bisa keliling Indonesia, bisa keliling berbagai negara. Prestasi kamu sudah tiap tahun mencetus melahirkan 500 murid juga itu prestasi loh. Oh, salah satunya Prestasi ini, loh. salah satu yang mungkin menjadi satu legacy juga kali ya Iya. bagi seorang Arman Armano lomba makeup. Nah, Itu kamu menurutku kalau satu. kelulusan juga kan bikin acaranya heboh. Ya, itu prestasi lomba, loh. Ya, ya mungkin itu menurutku juga satu prestasi. Prestasi itu nggak semua orang bisa bikin acara Betul, yang betul. besar itu kan. Waktu itu kan Oli cerita, ih acara besar banget tuh. Eka nggak diundang, tahun depan Eka diundang ya besok ya. Tahun depan kayaknya tahun depan jadi itu nanya Ama itu Arman Armano Makeup Awards. Jadi yang setiap tahunnya itu memang aku adain ini udah tahun kelima. Iya, Tahun ini tahun kelima. Eka diundang ya. Nah, tahun kelima ini kalau tadinya kan cuma hair makeup doang. Jadi kategori lombanya itu cuma makeup, tapi ada tradisional, ada internasional, ada macam-macam gitu ya. Nah, tahun ini untuk pertama kalinya ada kategori hairdo. Oh, oke. Jadi ada sanggul, ada haircut, bahkan ada nail art. Jadi kayak Lebih kedepannya komplit ya. kedepannya memang Ama ini aku targetnya kedepannya itu akan aku jadikan semacam menjadi semacam wadah berkumpulnya Iya. semua praktisi beauty di Iya, Indonesia. jadi diperluas ya, jadi nggak hanya Diperluas makeup gitu. lagi ya. Jadi kayak setiap tahunnya tuh aku pengen semua orang-orang beauty pada ngumpul di satu Iya, tempat iya, bersilaturahim di Wow. Hebat. Ama Hebat. itu. Gitu. Itu hebat loh. Ya itu juga semuanya kan prestasi ya. Itu prestasi gitu. Prestasi ya? Iyalah. Oke, Ngaco. thank you. Itu gimana kalau nggak prestasi? Aku sebagai orang luar itu prestasi walaupun Iya. ada Ya, lihat dari mungkin perspektif orang beda-beda kan. Iya, iya betul. Yang lucu apa sih cita-cita menarik waktu ngajar? Cita-cita apa yang seru, yang menarik, atau yang tragis lah, yang horor? Apa kan horor sih pasti nggak ada. Pokoknya yang seru deh dari pengalaman mengajar. Pengalaman ngajar yang seru ya. Yang seru. Ada nggak muridnya misalnya yang Ketemu murid itu selalu ada keunikan tersendiri sih ya. Karena kan Seru-seru ya. ketemu berbagai macam karakter orang kan gitu. Jadi masing-masing punya ceritanya sendiri sih. murid paling kecil? Berperan kecil berapa tahun? Itu kemarin SMP ya. SMP tuh berarti Iya, dari SMP ya. Oh, tapi itu berarti akademi. Kalau aku sih ngajar sih. Kalau yang ngajar langsung ke aku ya. Nggak ada sih. Tahu kalau kemarin ke akademi itu ada lulus anak SMP ya. SMP kebetulan lagi libur sekolah. Lagi libur sekolah ngambil apa kursus. Kursus gitu Kita ya. ada SMP. Tapi kamu lebih ke profesional ya, yang memang serius mau menjadi perias ya. Ya, yang mama serius. Tapi ada juga yang apa tujuannya bukan untuk jadi kalau trennya sekarang tuh sebenarnya kayak gini Kak. Aku ngelihatnya banyak orang tertarik mau menjadi makeup artist itu. Jadi kayak banyak orang yang mencoba untuk masuk ke dunia itu gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri itu nggak yakin akan mau serius atau enggak. Oh, jadi masih baru coba-coba ya. Baru coba-coba, tapi memang ada niat lah. ada pengen mencoba ke sana, tapi sebenarnya dari dirinya itu nggak sepenuhnya yakin, Masih ragu. masih ya. ragu. Tapi dia ya udah belajar aja gitu. Tapi dari dirinya aku ngelihatnya itu banyak yang ragu gitu. Jadi akhirnya karena dia sendiri ngerasa ragu dalam menjalani proses belajar juga
sepenuh hati Nggak sepenuh hati ya. dalam berproses belajar, termasuk dalam berproses ngebangun brandingnya sebagai Iya. makeup artist juga nggak sepenuh hati juga gitu. Atau mungkin karena orang tuanya juga banyak duit, jadi dia juga nggak tahu mau ngapain. Dia juga Betul, hobi, banyak coba yang coba seperti itu. Oh, itu banyak. banyak deh, Banyak gitu. banyak yang hanya belajar itu bukan beberapa, bukan banyak ya, beberapa yang belajar itu memang bukan menjadi makeup artist tapi Dia pengen tahu aja gitu ya. buat Mengisi aktivitas waktu, saja ya, mengisi gitu. waktu, betul. Ada juga gitu. Iya. Nah, kalau sekolah di Arman ini, apa sih cirinya? Cirinya Apa ya? yang kamu yang orang kalau belajar Yang di highlight ya. Yang di highlight itu apanya? Dari belajar di Armanawano itu pastinya jadi begitu masuk semua sudah terfasilitasi gitu. Salah satunya lah karena begitu jadi belajar di aku tuh ya dari belajar pagi kan belajar tuh pagi belajar setelah belajar dikoreksi tuh dicek lah gitu udah layak di posting belum karena begitu dari awal belajar itu udah langsung diajarkan bagaimana cara main sosial media kan jadi supaya Jadi lebih luas ya. Nggak hanya makeup, enggak hanya tapi makeup cara enggak promosi. gitu jadi sosial medianya justru ini aku itu fokusin banget gitu ngajar tentang bagaimana mengoptimalkan sosial Iya, media. iya. Jadi dari pertama masuk itu praktek, terus nanti dikoreksi, setelah dikoreksi nanti di styling, di hairdoing, udah di set dengan aksesoris, difotoin, sedikit dieditin, baru jadi belajar dan kayak seolah-olah jadi belajar dan konten gitu, karena sudah di Ya, servis jadi bukan sepenuhnya. hanya belajar ngeriasnya, tapi bagaimana dia bisa menjadi seorang perias nantinya kan juga butuh dia bisa foto. dia Betul, bisa betul, konten. betul. Itu kan Betul. luas kan. Betul, Nggak betul. hanya ini belajar Nggak hanya makeup aja, betul. sepotong ya. Betul. Dan kalau dari makeup sendiri, ciri yang dari Arman sendiri apa sih ciri makeupnya? Karena Dan Armano. ada yang bow, ada yang flawless. Sebetulnya sih semua. Jadi sebenarnya kalau back to sebelum aku main sosial media, jadi sebelum 2018, sebelum 2018 itu sebenarnya karakter makeupku mungkin sama nggak sih kalau prias-prias zaman dulu tuh rata-rata kita bisa make upin berbagai macam gaya makeup. Iya, memang harus bisa sebetulnya. Rata-rata kan seperti itu tuh. Iya, iya. Jadi karena klien kalau di era itu bukan nyari yang punya gaya makeup tertentu, tapi dianggapnya, menurutku ya ini ya, dianggapnya menurut klien ya kalau jadi prias ya make upin apa aja tuh bisa. Iya. Jadi kliennya request, Iya. bukan klien. Kalau sekarang kan klien yang nyari makeup artist yang memang dicari makeup artist yang punya cocok dengan ya, karakter betul. dia. Jadi kayak misalkan aku mau cari makeup artist yang bener-bener kalau make upin tuh seperti peace gitu. Iya. Atau aku iya. make upin mau nyari karakter makeup artistnya si A itu yang ngebold tuh. Kalau dulu kan nggak begitu. Jadi klien tuh request dengan berbagai macam. Aku mau di make upin kayak gini ya. Aku di make upin kayak gitu. Makanya kalau dulu sebenarnya aku tuh nggak punya identitas yang make upnya gimana tuh enggak gitu. Jadi aku make upin apa aja oke. Dan aku tuh cukup percaya diri dengan kemampuan make upku. Iya. Aku tuh Jadi aku mau dikasih model seperti apapun, Aku- yes. siap. Mau di apapun, Yes, tinggal request ya. gitu. Jadi untuk part itu aku punya percaya diri yang cukup tinggi. Iya, iya. Gitu. Jadi aku bisa kok make upin apa aja gitu. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin ciri khas tadi pas lagi mulai aku minum dulu. Ini minum. Oh. Ya. Kan ini juga Jangan. nanti di-cut kan? Hah? Kan juga banyak di-cut Ada kan? dikat, tenang aja. Tadi mana? Nah, kebetulan pas lagi mulai main Instagram itu tahun 2014 itu gitu. Kan mulai dapat tawaran workshop tuh, mulai dapat tawaran workshop. Nah, mulai mikir branding. Aku maunya kayak gimana ya? Karena ada beberapa makeup artist yang tadi aku sebut, ada makeup artist A udah dengan gayanya ini, makeup artist B udah dengan gaya ini. Kayaknya kalau aku mau tampil, aku harus ada sesuatu yang berbeda. beda deh gitu. Nah, kenapa aku juga saat itu bener-bener itu aku pikirin banget karena yang tadi beberapa nama yang aku sebut tadi itu namanya udah besar-besar banget Iya, iya. gitu dan aku pengen seperti mereka gitu. Jadi ada mimpi pengen seperti mereka. Iya. Jadi
mereka tokoh-tokoh yang sangat mua-mua yang sangat inspirasi saat itu. Cuman kalau aku gayaku, karena kan aja aku bilang tadi, aku tuh make upin apa aja oke, aku bisa kok. Dan aku biasa make upin dengan berbagai macam gaya gitu. Jadi nggak punya karakter tertentu gitu. Nah, kalau aku make upinnya dengan tekniknya ini kayaknya udah gayanya ini. Teknik ini gayanya ini. Sampai akhirnya ketemulah ide Catrice Makeup saat itu. Oke. Jadi 2015 itu mulai nemuin ide Catrice Makeup itu yang akhirnya itulah awal mula Armand Armando dikenal publik. Ya, karena gitu. Jujur aku juga kenal kamu Dari Catrice-nya. Catrice itu nih makeupnya. Wih. Itu yang dan itu karena memang untuk kebutuhan panggung ya, itu bener-bener jadi kayak kayak atraksi gitu. Ya. Jadi itulah akhirnya mungkin awal-awal mungkin dikenalnya dengan Catrice Makeup-nya, terus Alice. Kalau Alice mungkin memang karakternya lumayan agak-agak ikonik gitu ya, Armando ya. Itu awal-awalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang sih aku udah mulai meninggalkan karakter itu dan udah mulai kembali ke Armando yang dulu, ya make upin apa aja sekarang. Kalau menurut saya makeup juga seperti kayak busana ya, kayak baju ya. Jadi dia berputar ya. Akan ngikutin Karena tren Catrice gitu. itu juga sempat kalau saya perhatikan tahun 80-an awal itu yang tren. Ya, nah pas aku muncul itu harus adaptif sama era sekarang gitu. Jadi dengan kalau dulu kan kalau sekarang katanya beda gitu. Makanya pas aku muncul sebagai Armand Armando di tahun itu, ini gaya ini kayaknya oke nih kayaknya, tapi harus dikasih sentuhan apalah gitu. Dan itulah akhirnya jadi booming. Kalau saya boleh bilang nih dari kacamata saya, Catrice dulu memang ibaratnya kayak agak jadul gitu. Jadul ya. Kamu modernin lagi tapi gayanya sama, tapi kamu sentuhan yang lebih dengan sentuhan yang masa kini sentuhan gitu. Armand Armando-nya ada. Lebih sentuhan dengan dia, lebih dengan sentuhan yang lebih modern aja. Karena jujur pertama saya lihat karya kamu, wow, ini sih sebetulnya gaya tahun 80, tapi kok jadi lain ya, jadi cantik ya. Ya itu jujur. Ada something beda gitu ini, ya. Dulu kan ada gaya ada almarhum Antoni Unin kan. Kenal nggak sih? Tahu, tapi nggak kenal. Dia tuh yang mempopulerkan tahun 80 ya. Tapi setelah itu kan hilang. Tapi kan itu kan berputar terus ya. Dan dia tuh memang agak stylenya memang dia pelukis, jadi agak, kalau saya bilang agak ya gaya dia lah. Saya sendiri nggak bisa ke situ. Saya udah belajar berkali-kali. Tangan orang beda ya. Pasti. Kamu berikan lagi sentuhan yang berbeda, tapi di era yang sekarang itu betul sih, good idea. Jadi orang itu untuk menarik perhatian orang ya. Iya betul. Jadi itu benar-benar yang akhirnya ya itu Armando dikenal dari itu. Iya. Jadi kamu mengembangkan teknik pribadi kamu. Benar-benar itu benar-benar nyari gitu. Betul. Jadi benar-benar apa yang jadi ciri khas itu benar-benar dikulik gitu. Oh oke, kayaknya ini deh gitu. Barulah setiap show selalu pakai teknik itu. Nanti ide-ide apa sih yang menjadi inspirasi kamu apa tuh untuk mengeluarkan ide-ide yang nanti akan di dunia kecantikan yang selanjutnya lah? Ide-ide banyak sebenarnya sih ide-ide kan kamu sih sekarang kan nggak boleh stuck aja yang udah lewat kemarin. Nggak boleh dong. Sekarang apalagi yang kamu mau, ide apa lagi yang kamu mau ambilin ke depannya? Kalau makeup mungkin justru enggak. Kalau makeup justru enggak karena kayaknya aku tuh sebenarnya mudah boring kan. Mudah boring, bukan orang yang bisa nyaman dengan sesuatu yang gitu-gitu aja gitu, gampang boring gitu. Jadi kebetulan kalau Catrice waktu itu kan untuk kebutuhan panggung kan. Jadi yang mana setiap ngajar, setiap workshop, seminar, memang requestnya kan teknik itu kan. Jadi akhirnya itu lumayan berlangsung cukup lama karena selalu dengan permintaan yang itu. Jadi yang diposting kan itu aja kan. Gitu. Nah kalau sekarang kayaknya kan udah nggak lagi nih gitu. Jadi kayak lebih nggak ada. Harus ada ide baru lah ya. Betul, kalau nggak ada tanggung jawab kan gitu soal gaya makeup. Jadi kayaknya kalau untuk makeup jujur kayaknya aku sekarang lebih pengen variatif aja gitu. Nih, sekarang kan sosmed kita udah berkembang banget. YouTube juga udah, yang mau belajar dari YouTube tuh udah banyak banget. Yes, betul. Ada pengaruh nggak sih di sekolahan kan? Jadi waktu kita ngajar, kan kita nggak bisa menyaring ya kalau murid yang mau masuk ke sekolahan kita, misalnya ke sekolahan kamu, ke akademi kamu tuh, kamu udah pernah belajar di mana kan? Emang mungkin ada pertanyaan ya, atau memang dia basic sekali, ambil dari nol sekali. Lepas dari itu pasti mereka pernah melihat
di sosial media di lah. sosial media, Cara di make media, up gitu. di media apa? Ada pengaruh nggak dalam mengajar? Itu kan pasti kalau orang udah punya karakter ngajar, misalnya kayak saya nih, ada murid hanya mau belajar 2 hari, tapi dia udah punya karakter makeup dia sendiri gitu loh. Kan kita sulit sekali untuk masuk ke Oh, emang banyak 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 gitu yang kan. seperti itu, Pengaruh ya. banyak seperti itu karena kan murid-murid apalagi dengan ya era sosial media ini yang di mana informasi belajar itu bisa didapat dari mana aja dengan mudahnya gitu. Jadi mereka nggak walaupun belajar di kita, tapi juga dia sebenarnya sedang belajar di media yang lain. Betul. Dalam waktu bersamaan bisa jadi gitu. Iya. Jadi ilmunya tuh nggak semata-mata dari Iya, kita iya. gitu. Jadi kayak sentuhan-sentuhan karakter pribadinya dari semuanya itu ada gitu. Nggak yang bahkan di Arman Academy itu juga ngasih kesempatan kalau mau mengimprove Iya, iya. gaya makeupnya nggak apa-apa. Betul. Jadi yang tadi Arman bilang kan, jadi kadang-kadang kita belajar juga dari Iya. murid ya, dari kadang-kadang Iya, secara nggak betul, langsung betul. ya. Karena murid itu kadang-kadang kita ngajarinnya begini. Tapi dia improve. Nah. Kita lihat nih, bagus juga ya improve-nya deh betul, ya. betul. Sekarang bikin kue kali ya, kita Betul. ngajarinnya bikin kue ini, let's say kue bolu pandan. Tapi tentu bolu pandan ini pakai coklat di tengahnya, jadi lucu juga ya ternyata. Cuman kalau di akademi ini, kalau itu dulu pada saat ngajar, pada saat private. Kalau private kan sekarang udah nggak seaktif dulu kan. Kalau dulu tuh kan memang kerjanya private, ngajar di private. Kalau sekarang tuh lebih banyak ke akademi. Nah, kalau di Arman Academy itu memang mostly sih pemula, yang memang baru mau memulai. Baru mau mulai ya. Karena kalau saya enakan kan memang maunya memang orang yang dari pemula, karena dia mudah kita bentuk ya. Iya. Kalau udah matang, udah setengah jadi, kadang-kadang udah punya karakter kita mau belokin susah. Jadi kadang kita ikutin aja dia maunya apa, kita hanya betul-betulin sedikit. Iya. Kalau di akademi sih kebanyakan pemula sih. Terus apa yang disukai dari pekerjaan dari seorang pria apa? Aman apa sih sebenarnya? Yang Selain cuannya lah, selain cuannya. Aku baru mau bilang cuannya. Selain yang cuan, disukain kalau dari profesi periasnya ya. Kalau dari profesi periasnya mungkin punya banyak kesempatan lah gitu. Jadi kesempatan kita dalam banyak hal itu jadi terbuka gitu, kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Betul. Karena kalau belum gak jadi makeup artist, belum tentu kita punya koneksi dengan mereka gitu. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat, kesempatan bisa jalan-jalan keliling Indonesia gratis, dibayar gitu. Karena kalau nggak jadi perias, besar kemungkinan juga belum tentu aku nyampe ke Aceh, betul. ke Papua gitu ya. Itu kan karena Pernah ke Papua? berapa kali Iya. gitu. Oh. Baik wedding maupun Ngajar kelas, ya, ya. kelas. Itu kan karena jadi perias kan gitu. Ke beberapa keluar negeri kan juga cukup sering kan gitu. Jadi kesempatan untuk ketemu orang-orang hebat, terus kesempatan untuk jalan-jalan. Dan yang pasti yang kita happy juga adalah kalau kita melihat murid kita berhasil, Betul, sukses, betul, dan lebih maju dari kita, terus tahu-tahu dia buka betul, usaha bridal atau apa ya yang masih makanya itu juga maju. yang seringkali jadi konsenku mantau monitoring murid-murid. Jadi kalau ada beberapa murid yang kadang aku suka sedih itu kan tidak semua murid yang dari kelas yang tajir kan gitu. Ada juga yang memang ya cukup aja gitu. Ada yang terkadang orang tuanya misalkan nitip, Mas Arman tolong sambil awasin ya, dibantu ya gitu. Jadi yang selalu aku tekenin ke murid-murid itu kan, jadi makeup artist sekarang itu jangan cuman fokus untuk makeupnya aja gitu. Sekarang kalau nggak main sosial media, udah betul. nggak akan bisa jalan profesinya, udah nggak akan bisa jalan. Itu udah pasti. Jadi yang bisa menjalankan profesi ini di era sekarang sosial media. Sebagus apapun makeupnya nggak akan bisa jalan. Betul. Mungkin juga dari alumnus akademinya Arman Armano dibikin satu wadah. Jadi misalnya ada yang mampu, sama yang tadi yang Arman bilang kan ada yang kurang kan, mereka bisa berkolaborasi mungkin bikin satu belum salon atau apa. Kayak Nggak menutup kemungkinan ke depan mereka sendiri yang itu bukan mudah gitu. Kalau nggak mudah ya. Untuk kolaborasi itu
bukan sesuatu yang gampang gitu. Karena mereka maunya berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Biasanya. Rata-rata sekarang itu tuh rata-rata maunya berdiri sendiri. Biasanya ya. Iya. Kenapa ya orang selalu gitu ya? Karena ngerasa bahwa yang dari yang aku amati gitu ya, mereka pikir tuh jadi makeup artist itu gampang. Gitu. Nah, yang semudah itu ya. karena tidak semudah itu. Nah, yang tadi aku bilang gitu, banyak yang seperti itu yang aku suka sedih ya. Aku suka sedih, tapi semua udah diajarin gitu ya. Utamanya bagaimana membangun berdirinya sosial media gitu. Jadi aku selalu tekenin ke murid-muridku. Jangan hanya fokus di makeup, tapi juga fokuslah bagaimana maintain sosial media ini dengan baik. Karena sebagus apapun karya makeupnya, yang selesai belajar tuh rata-rata makeupnya udah bagus-bagus. Rata-rata udah bagus-bagus, tapi begitu selesai belajar udah nggak main sosial media. Nah itu yang akhirnya aku suka sedih gitu. Ya bagaimana orang mau tahu karyanya dia kalau dia nggak gitu. perlihatkan ya. Kita punya menu yang bagus nih, itu punya hasil karya yang bagus, tapi kayak nggak ada yang tahu gimana orang iya betul. Gimana mau beli gitu mau beli ya. betul gitu. Nah itu yang aku suka sedih itu. Nah perkembangan industri kecantikan di masa mendatang menurut Arman gimana? Pasti dinamis kan itu apa namanya akan semakin dinamis gitu. Jadi tapi karena ini sebenarnya bukan tentang industri beauty aja sih gitu, tapi industri-industri pada umumnya, karena memang globalisasi era digital itu membuat segala sesuatunya itu pergerakannya cepat banget gitu. Jadi tetap akan jadi satu peluang karir yang memang sangat menjanjikan gitu. Tapi mungkin memang pergerakan trennya akan cepat banget gitu. Pergerakan tren, bahkan pergerakan tren bukan cuma pergerakan tren makeupnya ya, tapi juga pergerakan tren pola bisnisnya, gitu. Jadi ini yang mesti kita persiapkan juga gitu, karena digital ini membuat segala sesuatunya itu pergerakannya cepat banget. Betul. Jadi kadang-kadang kita foto keluar lagi yang baru, sekarang AI segala macam. Betul. Betul. Kayak misalnya kita ngomongin AI ya. Sekarang aja dengan adanya aplikasi-aplikasi edit, betul, gitu, itu kadang makeup artist seringkali tidak ada beberapa makeup artist yang aku yakin gitu, justru lebih mementingkan hasil di editnya, postingannya daripada hasil aslinya. Gitu. Okay. Yang akhirnya kualitas aslinya itu tidak menjadi kebanggaan dia begitu. Tidak menjadi fokus utamanya. Yang dia lebih banyak mempelajari digitalnya untuk mendapatkan hasil yang maksimalnya, hasil postingannya. Tapi nanti kenyataannya pas hasil di lapangannya itu banyak. Itu banyak orang bisa kecewa loh. Itu banyak ya sekarang. Itu banyak. Itu karena proses dari digital ini karena perubahan digital itu. Iya, nah bayangkan kedepannya dengan adanya AI lah segala macam itu yang udah terlihat di depan mata ya. Jadi akan ada banyak perubahan. Gitu. Ya dan itu kedepannya juga mungkin ada satu kendala atau kesulitan lagi bagi semua adalah mungkin customer-nya akan pusing juga ya. Banyak ketipu. Iya karena ya itu karena banyak ya perubahan digitalisasi. Betul. Belum lagi mungkin teknik-teknik makeup bisa jadi ya karena digital itu memang seluar biasa itu kan. Kalau sekarang mungkin dengan perlengkapan makeup yang dengan perlengkapan makeup yang harus by proses, ada foundation, ada decorating dan lain sebagainya. Mungkin suatu hari nanti makeup hanya cukup pakai sheet mask terus tiba-tiba langsung jadi makeup. Nggak, tidak mungkin. Iya betul. Gitu. Ini luar biasa sih digital ini soalnya. Kita hold, kita ke Kartik dulu. Okay. Nah, selanjutnya nih mau tanya, dalam Ahmad sendiri ada prinsip nggak yang lo pegang untuk menghadapi sebagai profesional, sebagai guru, sebagai pemilik akademi, apa yang prinsip banget yang lo pegang, yang harus ini nggak boleh keluar dari pakem ini? Prinsipnya dalam hal apa ini dulu nih? Dalam hal mengajar, dalam hal berkarya, dalam hal berbisnis, ini kan semua kan
Misalnya Oke, kita nggak harus on time kalau guru kan misalnya Oh, I see, I see, I see, satunya I see. atau apa. apa yang menjadi pegangan dalam Ya, maksudnya prinsip kan ya, ya, ya. yang mungkin yang menjadi pegangan dalam menjalani profesinya sebagai Betul, betul, betul. pelatih, sebagai pebisnis, Ya, kehidupan pribadi kehidupan juga. pribadi. Oke, oke, oke. Misalnya harus jujur nih ya, harus nggak boleh ini ya, maksudnya saklek, Mungkin komik kali ya, komit ya. komik. Ya, itu salah satu ya. Salah satunya mungkin komik gitu. Jadi Janji jangan A, tadi ya. lagi fokus dan konsisten. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana seorang Arman menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan tuntutan pekerjaan yang riuh ini? Semuanya alhamdulillah berjalan dengan. Jadi kalau lagi bosen nih kan kadang-kadang ngajar bosen terus apa Aku itu orangnya. hobinya apa nonton, relaxnya apa dong? Aku Me itu time-nya me bilangnya. time-nya itu salah satunya. Ya. Aku tuh cuman jalan nyetir keluar rumah, Keliling komplek. bawa mobil, Ya. muter-muter sendiri ya. Ya. Sendiri bener-bener Bener-bener sendiri. Sendiri bener-bener sendiri, muter-muter lalu teriak di mobil itu udah me time. Iya. Iya. Ya kalau jalanan nggak macet, kalau macet bukan me time. Kayak gitu tuh, juga, karena walaupun macet. nggak peduli macetnya gitu. Jadi Oh, kayak oke. keluar rumah itu udah me time. Kadang Oke. aku tuh juga orangnya kan nggak bertahan di rumah, senang Oh. keluar. Jadi kayak cuman sekedar ngopi, Beli makanan, jalan ke anak mobil, balik lagi, udah ngopi, sekedar Oh, ngopi di warung kopi sendiri, itu aja udah me time. Oke, seru ya. Jadi Sesimpel itu. nggak sesimpel itu, nggak ribet Sesederhana ya. itu. Oke. Aku juga me time karena cuma nonton Netflix, udah setel, udah makin berbalai ya. Nonton malah enggak. Kamu nggak ada menonton? Nonton. Aku menonton. Nonton enggak. Jadi- Ya nonton sih tapi bukan yang edik gitu sih. Karena banyak orang memang yang edik banget Aku kan. jadi edit apa nonton nih gara-gara pandemi kemarin. Iya. Udah di rumah TV udah segede gajah. Mungkin karena ini Masih kali. juga ke bioskop nonton. Nih, kakakku mungkin. Karena sebenarnya segala sesuatu udah punya, udah ada. Ya kan? Juga sih. Udah nggak terlalu baik dituntut sama banyak hal. Jadi ya udah memang udah waktunya nyantai. Nah, kalau aku tuh kadang kan tuntutannya masih lagi tinggi-tingginya kan. Iya, Masih iya. banyak yang akan digapai gitu kan. Gitu. Jadi targetnya tuh lagi banyak banget nih. Iya, memang Bener-bener lagi on fire kan. 2018. Berarti sekarang 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun tuh kalau aku bilang benar-benar lagi geloranya lagi wah. Udah on fire Iya, gitu. on fire betul. Belum lagi ini kalau kita relate konekin sama bisnis ya gitu. Jadi aku tuh mau mulai bisnisnya 2018. 2018 baru 2 tahun. Iya 2 tahun lah gitu. Terus sama pandemi kan. Iya, betul. Baru 2 tahun pandemi. Setelah pandemi itu kan memulihkan, menstabilkan Iya, itu nggak gampang memang. itu kan butuh memang Effort yang lebih ya. se-effort itu kan. Baru kemudian mulai kembali lagi mau ya mau bangkit lah gitu, mau Iya. bangkit. Ini kan memang butuh Ya, butuh proses yang panjang lagi. fokus Iya, dan konsisten iya, iya. tadi. Jadi memang belum bisa sesantai itu. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, mungkin kalau udah kayak kakak mungkin ya itu udah memang udah waktunya nyantai. Nah, kalau kalau Armando tuh belum kayak kata Tuhan, lu jangan nyantai dulu deh, jangan sok-sokan Jangan dong, belum masih muda. Iya, Itu gitu. seumur Kayak kamu lu juga jangan masih sok-sokan dulu. nyantai dulu, Masih on fire. fire dulu gitu. Makanya Kak, nih, aku tuh seneng kalau misalnya di rumah ya. Di rumah tuh isinya tuh ide. Ini otakku tuh banyak banget ide. Hebat. Ini bener isinya tuh Harus begitu. kayak sampai ini mana yang pengen diprioritasin, yang mana dulu lah. Kan idenya tuh banyak banget. Aku juga zaman dulu masih muda ya. Kadang-kadang kita meeting tuh bisa sampai pagi loh. Itu sama manajer aku deket. Kalau meeting tuh bisa dari Nah, pagi ini nih, terus lanjut kita dulu masih ada McD di Sarina. oh, Kita kan bisa meeting sama meeting. tim maksudnya. Iya, sama Oh, tim sama karena- manajernya itu bisa sampai pagi lagi. Karena ini kan Masih karena kan menggelora ya. kalau aku udah nggak bisa itu karena kan kantor sama rumah kan beda kan. Jadi kalau timnya tuh yang apa sama-sama gitu enak tuh. Kalau aku ya lebih banyak kayak cuman di kafe nongkrong dan aku suka cuman nongkrong di tempat sepi. Kalau dulu kan sukanya hingar-bingar, ya kan? Itu kalau udah malam minggu lagi udah sukanya kan ya kan. Kalau sekarang
tuh Udah nggak zaman lah. sekarang itu pengennya ya kalau lagi santai ya, kalau lagi nggak ya pokoknya santai nongki di mana sendiri sambil nulis, udah senangnya gitu-gitu. Jadi nulis, ngapain, bikin konsep apa, menuangkan ide-ide. Kalau sekarang tuh sukanya gitu-gitu. Betul. Udah umur juga ya. Lagi kita juga lagi on fire. Memang lebih baik tekunin bisnis kalau Iya, udah kalau sekarang sana udah nggak zaman lah ya. karena tanggung jawab juga sih Kak. Iya betul. Tanggung jawab. Jadi kan Udah komit kan. betul, ini tanggung jawab. Jadi kalau sekarang dulu itu kan mikirnya kita kerja ya udah yang dipikirin kan cuman kita aja kan gitu. Betul. Jadi istilahnya nggak sengoyo itu. Kalau misalkan duit di tabungan udah ngerasa ada cukup, kayaknya udah cukup lah gitu. Ngoyonya beda gitu. Kalau sekarang tuh ada banyak yang harus dihidupin Iya. loh, ini loh. Iya betul. Itulah yang terkadang jadi Jangan dulu pikir udah cukup. Kalau udah ada cukup nanti nggak bisa, Drop. itu nggak bisa karena itu tanggung jawabnya dulu Iya. sama sekarang tuh beda. Jadi kalau lagi mau santai itu ini banyak loh anak-anak yang harus dihidupin loh. betul. Karena kayak ada teguran lu nggak sesamanya man. Tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab lu banyak gitu. Jadi emang dan ya itu jadi kayak kadang suka ngerasa berbangga diri gitulah. Iya Gitu. iya. Tuhan menitipkan ini. Iya kan. betul. Arman punya tokoh idola yang mempengaruhi kehidupan pribadi nggak? Tokoh idola di Siapa nih? tokoh idola Ya mau pribadi, mau karir misalnya. karir aku suka salah satunya kalau di Indonesia ya nggak usah jauh-jauh deh. Aku mungkin kalau di Indonesia aku sangat mengagumi Budana. Anak Avanti. Ana Avanti. Oke. Mungkin karena orang Semarang kali ya. Walaupun beda profesi, Walaupun dia beda profesi. tapi semangatnya, Ya, kerja kerasnya, berani dobrak dia juga kan Iya. seorang yang berani dobrak. Luar Karyanya kan biasa. agak Luar biasa. Dan di berbeda. usianya yang sekarang dia membangun brandingnya itu masih luar biasa. Iya, gitu. iya, salut. Aku pikir tidak banyak tokoh ya, tidak banyak tokoh Iya. public figure yang di usia bunda Iya, iya. yang dia masih Masih eksis, namanya eksis, masih dikenal. masih eksis, bukan sekedar eksis maintain, bukan sekedar eksis menikmati yang sudah ada, tapi masih eksis untuk maintain brandingnya gitu. Jadi harus konten setiap hari. Jadi kan aku berapa kali makan di Yang di Semarang itu. restonya bunda kan gitu. Itu kerjaannya biar konten aja. Itu capek loh. Iya. Ini mau mikirin ide apa Iya. gitu, dan bunda masih melakukan itu gitu. Karena setiap kali konten itu kan harus ada ide kan. Iya. Kayaknya orang yang menikmati cuman gitu doang Iya, gitu. iya. Ini mikir idenya bisa Iya. bisa Iya. nggak sehari 2 hari loh. Ini besok mau kontennya apa ya? Besok mau kontennya apa lagi ya? Itu kan mikirin, dan bunda masih melakukan itu menurut luar biasa sih. Ada momen nggak yang berkesan sepanjang karir sebagai seorang Momen yang berkesan. Arman nih? Banyak kali ya kalau momen ya. Hampir setiap momen itu selalu berkesan soalnya. Hampir setiap momen selalu berkesan. Yaitu ketemu dengan banyak orang baru, ketemu dengan banyak orang-orang yang dengan berbagai macam personality. Yang paling berkesan apa ya? Kok semuanya berkesan ya, terlalu banyak yang berkesan kali sampai bingung. Mungkin pernah dapat satu murid yang sangat mengidolakan Anda, belajarnya merasa ini terus ada di traktir ke luar negeri kemana mungkin. Ada nggak? Atau apalah itu kan versi aku. Iya. Apa ya kok ngeblank ya? Momen yang paling berkesan. Ini kelihatan banget kalau nggak ada contekannya ya gitu. Ini kayak aku misalnya, aku jujur yang paling berkesan adalah aku punya murid waktu aku ke satu kota kecil di let's say Makassar. Terus dia datangin saya, dia bawa buah itu, dia tahu saya dengan durian, dia bawa durian satu ini kalau satu truk kali. Saya gimana bawa pulangnya? Dia yang membuat saya mungkin sampai terharu sampai karena yang banyak ya, kayaknya mungkin terlalu banyak kali ya kalau ketemu peserta workshop, kayak ketemu murid yang begitu ketemu nangis-nangis. Iya. Itu kan banyak ya. Iya. Itu banyak banget kalau Iya, ketemu begitu ketemu meluk nangis. Saking banyaknya sampai nggak inget ya Mas. banyak banget gitu. Cuman kan aku bukan yang sering mengabadikan kayak gitu kan. Gitu. Karena kan kita bagaimana abadikan juga karena asisten itu kurang cepet gercep banget ya orangnya. kayak gitu tuh, itu termasuk kan momen-momen yang lumayan Nggak bisa dibeli loh. memorable kan. Iya, gitu. memorable betul. Cuman karena cukup sering ketemu momen seperti itu. Terus
ketemu murid-murid luar negeri yang nyempetin ke Indonesia buat bener-bener belajar kursus, itu kan juga satu momen yang luar biasa. satu sejarah juga kan gitu. Itu banyak sih. Ya. Nah sekarang bagaimana Arman mengatasi kritik, menanggapi kritik? Kan pasti ada kritik lah ya, pasti ada. Pastilah kritik itu lah, namanya ya. manusia gitu. Kalau dulu mungkin di saat egonya masih menguasai raga gitu ya. Kayaknya Marah gitu ya. Kok begini ya gitu. Apalagi zaman sosmed sekarang kan lebih Iya, kok begini ya gitu. Aku pernah netizen. gitu. Kok begini ya, aduh, berontak gitu ya. Tapi pada akhirnya justru kritikan-kritikan itulah yang akhirnya membuat kita belajar gitu. Jadi kalau sekarang ketika dihadapkan pada satu kritikan gitu sih, justru aku menganggapnya itu membangun aja ya. Itu Tuhan lagi memberikan kesempatan aku untuk belajar aja dari kritikan itu. Gitu. Jadi walaupun kadang kritikan itu tidak selalu beda ya, kadang kalau kritikan sih pasti benar, tapi terkadang kan sifatnya bukan lagi kritikan gitu, tapi memang ngejatuhin kan gitu. Iya. Kalau ngejatuhin malah lewatin aja Gitu. lah. Tapi kalau kritikan sih aku justru belajar dari kritikan. Iya, iya. Nah, ada mau disampaikan nggak nih sama kita ngobrol untuk calon-calon mua atau calon-calon yang akan belajar di Akademi Arman? Untuk calon-calon makeup artist ini mungkin tadi persiapan apa yang mereka harus betul siapkan? Persiapkan dengan kesungguhan, bukan cuma materi tapi mentalnya juga. Tadi sudah sempat aku singgung, jadi banyak makeup artist sekarang, banyak calon makeup artist yang sekarang itu pengen jadi makeup artist, sebenarnya itu dari dirinya tuh belum ada belum bener-bener sungguh-sungguh ada kesiapan untuk menjadi makeup artist. Iya. Akhirnya ya udah makeup artist belajar, udah ngeluarin duit, tapi akhirnya ya udah gitu, berlalu begitu aja gitu. Kecuali memang tujuannya pengen bisa makeup ya. Iya, tapi betul. kalau mau bener-bener jadi makeup artist, pastikan akan untuk menjadi makeup artist itu ada banyak hal yang mesti dipersiapkan, bukan hanya karya makeupnya, tapi juga kita harus siap berproses dalam membangun brandingnya sebagai mua. Sama kayak kita memulai bisnis, kan tidak ujuk-ujuk kita membangun bisnis terus tiba-tiba bisnis jadi laris manis. Iya, iya. Jadi untuk berproses mendatangkan calon klien itu kan butuh waktu kan. Iya, iya. Beda lagi kalau memang kita public figure ya. Kalau ini kan baru mau mulai nih. Iya, iya, Anggap aja kita baru mau mulai bisnis yang memang mulainya dari nol. Pasti butuh masa promosi. Iya, iya, iya. Butuh butuh masa promosi, butuh dana promosi gitu. Nah, sama dengan makeup artist. Jadi jangan dibikinnya dengan setelah selesai belajar terus langsung akan klien datang berdatangan gitu. Jadi mesti bersabar aja. Jadi kalau mau jadi makeup artist selain makeup yang memang jadi menu utamanya, tapi juga pastikan akan bersiap menghadapi proses brandingnya aja. Jadi jangan dipikir klien itu akan tiba dengan Datang sendiri ya. Tapi ada proses branding yang harus dilewati. Berarti yang sekarang Arman ucapkan ini adalah di Akademi Arman juga diajarkan juga ya. Wah, hebat. Itu yang selalu aku ajarkan. Dan selalu aku ajarkan, selalu aku ingatkan. Berkali-kali aku ajarkan, berkali-kali aku ingetin. Jadi aku lebih banyak bawelin yang part ini daripada ngajar makeupnya. Kayaknya ngajar makeup mereka pasti udah bisa. Kalau ngajar makeup lebih sistematis ya, gitu. Lebih sistematis betul. Tapi kalau yang part ini tuh kadang harus dipecutin terus. Iya, Dipecutin terus aja tuh enggak. Dipecutin terus aja tuh habis dipecut aja. Ya udah habis dipecut ya udah cuman aja sakit gitu doang. Tapi enggak dipraktekin. Itu jadi itu yang salah memang aku selalu berulang-ulang sama murid-murid. Wow, hebat. Jadi jangan cuma bagus makeupnya, tapi juga bagaimana pelajari sosial media dengan baik, karena itu akan jadi alat utama untuk bisa menjadi profesional yang dikenal publik. Jadi kedepannya dalam waktu dekat ada acara apa nih, Arman? Yang tadi aku bilang AMA itu kan memang program tahunan. Tahun depan ya? Tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini grand final udah langsung sebutin loh. Grand finalnya di 21 grand finalnya tuh di bentar. Ya lupa loh. Karena baru jadi. Oh, baru finalnya. ini. Nih grand finalnya itu di tanggal baru jadi nih. Ini final baru jadi.
Nah, grand finalnya itu tanggal 19 November. 11 November. Itu Oke. grand finalnya. Jangan lupa ya. Nanti Ini 19 sebentar lagi akan ada sebentar lagi akan diposting pendaftarannya, udah audisi. ya. Untuk umum. Belum mau, Tahu. belum mau. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kibas eloknya Arman Armano. Sukses selalu ya. Sama-sama, sukses selalu juga buat Iya, kakak. sehat selalu, Thank you. panjang umur, biar Thank tetap you. semangat. Yang penting harus semangat, Iya konsisten, dong, iya karena biar gimana Indonesia masih membutuhkan Anda. Thank you. Orang-orang yang Amin lah, semoga mudah-mudahan benar-benar bisa. fokus di bidang pendidikan. Kita masih butuh kedepannya lebih maju, lebih bisa memberikan anak-anak muda di Indonesia lebih Ya, semoga ilmu yang kesannya kayaknya Tata Rias kan ilmu yang ini, tapi sebetulnya kedepannya ini adalah ilmu yang profesi yang bagus sekali gitu ke masa depan. ya memang akan selalu dibutuhkan. Iya, betul kan. Dan itu juga menjadi sumbangsi besar untuk negara juga, karena Betul. kalau apalagi kalau untuk perias tradisional, Iya, ini mereka ini yang akan mempertahankan tradisi loh. betul. Jadi tradisi budaya ini banyak Iya. banyak berada di tangan para Iya, prias gitu. betul. Jadi kalau ini tidak dikembangbiakkan, tidak dikembangkan dengan baik, ini juga akan menjadi mundur. Iya, betul. Dan putus sampai di sini teman-teman semuanya tetap semangat belajar, boleh dari mana saja, tapi usahakanlah juga pada ahlinya supaya lebih total. Semangat terus, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Terima kasih.